wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, ibu dan bapak sekalian, semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Seizin guru, mari kita melanjutkan kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar yang menerangkan 40 hadis yang memuat kisah-kisah inspiratif yang bisa untuk kita jadikan ibrah. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, mari kita lanjutkan masih hadis yang ke-14 menerangkan tentang bagaimana siksa dan kebahagiaan di kubur. Moga-moga kita menjadi orang yang diberikan kelapangan dan kenikmatan di alam kubur kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih menciptakan anak kecil yang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan diikuti oleh Hasan al-Bisri. Nah, selanjutnya anak kecil mengatakan begini. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati innal ulama yaqulun al-qabru yu'idu ba'dhum kal walidati safiqati wa yuqbidu wa yuksibu ba'dhum hatta tahtalitu adla'uhum. Ya abati, wahai bapak saya, innal ulama yaqulun, ulama saya, ulama kita itu mengatakan seperti ini. Jadi ini ngigonya anak kecil kepada ayahnya yang sudah dikubur. Al-qabru yu'amiku ba'dhum kal walidati safiqati. Kubur itu akan memeluk sebagian mereka manusia seperti seorang ibu yang kasih sayangnya itu, ya. Kal walidati safiqah, seperti ibu memeluk anaknya, dan akan membenci dan membelung sebagian mereka bagi orang yang mengganggu kepada anaknya. Seperti kucing masih kecil, kalau diganggu kan orang tuanya marah. Ya, wa yuksibu ba'dhum hatta tahdul adla'uhum, hingga campur baur berantakan tulang-tulang rusuk mereka. Ini kubur. Jadi kubur itu apakah orang tuanya itu dipeluk atau kuburannya itu menghancurkan tulang belulang mereka. A'ana kokal kubur ambak voka. Wahai bapak saya, apakah kubur memelukmu atau membencimu? Ya abati innal ulama yaqulun kullu man mudhi'a fil qabri yandimu, bahwa menurut kiai saya, ulama saya, kubur itu, ya, setiap orang yang akan diletakkan kubur itu menyesal. At-taqi annahu lam yukthirul hasanah wal asi lima irtaqibus sayyi'at. Orang yang bertakwa dia akan menyesal. Mengapa saya ini kok tidak banyak amal, ya? Lam yukthirul hasanah. Di dunia masih nyantai, di dunia masih bersendagurau, masih asyik, masih urusan dunia. Wal asih, sedangkan orang yang ahlil maksiat, orang yang durhaka, ia menyesal lam irtaqi basyai'at. Mengapa ia mengerjakan sebagai amal keburukan?
Tapi itu di alam kubur. Jadi menyesal itu nanti alam kubur. Bagi kita, insya Allah akan termasuk yang pertama. Mengapa kita kok begini aja, kok kurang banyak ya? Sedangkan orang yang biasa-biasa pada umumnya akan mengatakan, mengapa saya kok tidak berbuat amal baik? Jadi kuburan itu tempat menyesal. Panjenengan sedanten kita semua tidak ada waktu lagi nanti di sana. Laula akhrati min ajari Quran wasat daku wa kum minas sholihin, enggak ada waktu. Berbuat baik lagi enggak bisa, bersedekah lagi enggak bisa. Fana tinta anta ala sayyi'atika am ala qillatin hasanah, maka penyesalan Anda, Bapak saya, apakah amal-amal buruk Anda ataukah kurangnya amal kebaikan Anda? Ini pertanyaan anaknya kepada bapaknya. Ya abati kuntu idza nataita ajabtani. Wahai ayahku, dulu saya apabila saya memanggil Anda, maka Anda akan menjawab panggilan saya. Ya, Nduk. Ya, anak saya Ning, ada apa? Dipanggil. Batalamna unadika ala roksi kobrika fakaifa la asma'a sotik. Namun setelah saya memanggil engkau ya bapak saya, mengapa engkau tidak mendengar panggilan saya? Namanya anak kecil kan, memanggil anaknya. Ya abadi ghibta ghaibatan la talqani ila yaumil qiyamah. Wahai aku, Anda telah tiada dengan ketiadaan yang Anda tidak akan bertemu dengan saya lagi di yaumil akhirah sampai kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumil qiyamah. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami untuk berjumpa dengan beliau ayah saya pada hari kiamat. Jadi ini cerita dari bagaimana seseorang anak yang sangat mengasihi, menyayangi bapaknya. Bapaknya meninggal, kemudian dipertanyakan pertanyaan yang mendasar itu, dan ini menjadi ibrah kita. Apakah kita akan diremuk, redamkan di kuburan, atau kita dilapangkan, dibukakan pintu surga, atau kita dipeluk, atau kita dihancurkan, itu semua di kuburan itu. Dan itu kita tidak akan bisa mengulang lagi apa yang di dunia. Dan itu berarti ada penyesalan. Maka dengan demikian, lalu anak perempuan itu berkata, karena Syekh Hasan Bisri tadi di sampingnya, kemarin kan bersembunyi, akhirnya di sampingnya, faqalat ya Hasan ya Ahsan natawaktu ala abi. Wahai Imam Hasan, betapa bagusnya sesuatu kalimat yang saya meratap untuk anak saya, untuk ayah saya. Wa ma ahsana wa ma wa'adtani wa nabahtani an naumatil ghafilin. Dan betapa bagusnya suatu ucapan yang Anda telah menasihati saya dan menyadarkan saya dari tidurnya orang-orang yang di ayahnya seperti itu, kemudian anaknya dikabari, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada orang tuanya tadi. Pada awalnya anaknya itu membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri, tapi oleh Imam Hasan Bisri diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya substantif nanti di yaumul. Maka dengan demikian Tsumma raja'at ma'al Hasan Badiyah, kemudian anak perempuan itu kembali bersama Imam Al-Hasan Bisri, dipeluknya dalam keadaan kondisi menangis. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti dari hadis ini adalah bagaimana di alam dunia ini kita harus mempersiapkan bekal di yaumil akhir, di alam barzakh, dalam rangka menuju mahsyar, dalam rangka menuju hisab, dalam rangka shiratal mustaqim. Jadi di dunia jangan terlalu terlena dengan mengabaikan, bahkan kita ghaflah
kepada Allah. Nah, karena itu ibrah ini oleh Imam Hasan tadi menyatakan begitu. Wa naftahni an naumati ghafilin, dan ini menyadarkan kita semua, ya. Wa naumati, barangkali kita tidur lama, tidak ingat Allah, tidak ingin Tuhan, tidak ingat akhirat. Dengan membaca hadis ini berarti kita tidur lama karena urusan dunia terlalu panjang kita pikir. Nah, ini kita itu menjadi orang yang ghaflah, orang lupa pada Allah. Jadi the meaning behind hadis adalah seperti itu. Makna dibaliknya adalah agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam rangka menuju akhirat. Amin ya Allah. Nah, sekarang hadis ke-14. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata pernah berjumpa Rasulullah, dan Rasulullah bertanya atau mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Beliau berkata, qala hal ala ummati hisab. Apakah umat saya nanti dihisab? Itu pertanyaan dari Rasulullah kepada Jibril. Faqala na'am alaihim hisabun ghairu Abi Bakar radhiyallahu anhu ta'ala anhu laisa alaihi hisab. Iya, umat kamu saya hisab, kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka tidak ada hisab baginya, dan saya tidak diperintahkan menghisab Sayyidina Abu Bakar. Ya, dikatakan yuqalu lahu ya Abi Bakr udkhul jannah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Abu Bakar masuk surga bersama engkau. Qala la adkhul jannah hatta yadkhul ma'iya man ahabbani fid dunya. Kemudian beliau Rasulullah mengatakan, saya tidak akan masuk surga hingga ikut masuk bersama saya orang-orang yang mencintai saya di dunia ini. Ya, la adkhul jannah, saya tidak akan masuk surga hatta yadkhul ma'i, bersama-sama orang yang man ahabbani, yang mencintai saya fitari dunia. Jadi dengan demikian, dalam posisi seperti ini, maka Abu Bakar telah teruji. Abu Bakar telah mengikuti Rasulullah sejak kerasulannya, sejak sebelumnya, dan seluruh mengikrarkan apa yang diyakini oleh Rasulullah, diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Mohon maaf, thariqah pertama yang diberikan Rasulullah tiada lain adalah kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena itu thariqah yang tertua adalah thariqah an-Naqsyabandiyah, dan itu ditalkinkan, dibaiatkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena itu sehingga disebutkan la adkhul jannah hatta yadkhul ma'iya man ahabbani fid dunya. Siapa yang mencintai saya di dunia ini, maka dia akan masuk bersama saya. Al-mar'u ma'aman ahabba, maka seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jadi mencintai seseorang, hati-hati ibu, bapak. Mencintai artisnya tidak sholat, nanti di akhir bersama mereka. Ada yang guyon, nggak apa-apa di neraka bersama artis yang cantik. Memangnya kuat di surga, di neraka meskipun bersama orang cantik. Memangnya di neraka nanti ada orang cantik waktu hancur semua lebur kok. Ya, guyon, tapi tidak usah guyon seperti itu.
Jadi dengan demikian, itulah cerita mengapa Abu Bakar bersama Rasulullah akan masuk surga bersama. Bahkan diyakini, astagfirullah kalau saya salah, mohon maaf, orang yang ikut thariqahnya Sayyidina Abu Bakar nanti juga masuk surga bersama bendera yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar dengan perahu besarnya Rasulullah fil awwal, di dalam yang awal. Ini berdasarkan hadis tadi. Berada hadis seperti tadi, saya tidak akan masuk surga kecuali bersama-sama kepada orang yang mencintai saya. Satu di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar adalah kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian Bapak Ibu sekalian kepada Qasim Ibnu Muhammad, cucu Syekh Ja'far Shadiq, cicit dari Rasulullah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami At-Tawfuri, Syekh Abu Hasan Al-Farqani, Syekh Abu Ali Al-Fadli, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abdul Khaliq Al-Huzwani, sampai yang ke-16 yaitu Syekh Bahauddin Naqsyabandi yang merumuskan tentang kaifiyat zikir-zikir terstruktur, dan itu semua nyambung kepada Rasulullah sampai yang sekarang yang insya Allah sanadnya adalah sangat mutawatir, karena Naqsyabandi itu sanadnya sampai sekarang itu ke-42 sampai Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian, amin ya rabbal alamin, kita bersyukur, moga-moga kita yang sudah berthariqat insya Allah akan masuk surga bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Rasulullah SAW. Amin. Ya itu, dan hadis yang lain tadi saya sebutkan, anta ma'aman ahbabta, Anda akan masuk surga bersama yang engkau cintai. Ya. Dan diantaranya caranya apa? Caranya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala hadikayatu bi isnadin mutasilin ila Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ada hadis juga yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, qala kunna julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah aku duduk bersama dan dekat Nabi. Id aqbala alaihi rajulun min ashabi wa saqahu saytasqa bani daman. Tiba-tiba waktu Sayyidina Anas bin Malik tadi duduk bersama Rasulullah, ada seorang lelaki, rajulun min ashabi, dari seorang sahabatnya Rasulullah juga, sementara kedua betisnya itu apa? Wasaqahu tasqa bani daman. Betisnya, kakinya itu penuh dengan darah. Faqala Nabi alaihissalam, Rasulullah berkata, mengapa kamu? Mahada, apa? Darah ini kena apa? Kamu kok kena darah? Qala ya Rasulullah, inni maratu bikalbatin fulanil munafik fanahasatni yakni ghaddatni. Saya lewat ya Rasulullah, digigit anjing betina punyanya seorang fulan yang munafik, dan akhirnya menggigit saya sehingga saya berdarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis. Sini, ijlis. Rasulullah biasanya mencintai itu, duduk. Sini duduk di dekat saya, sambil dielus-elus. Nah, begitu fajlah sampai nanya itu Nabi, maka lelaki itu duduk di hadapan Nabi. Nah, tidak berapa lama setelah Nabi mau bicara, falamma kana bata sa'atin id aqbala rajulun akhar, kemudian ada seorang laki yang lain sama min ashabi dari sahabatnya, wasaqahu saykhani daman, dan sama kedua kakinya itu dipenuhi dengan darah dan bercucuran darah. Faqala ya Rasulullah, kemudian mengeluh sahabat yang kedua ini yang kakinya penuh dengan darah tadi, ya Rasulullah, inni maratu bikalbati fulanil munafik
fanhassabni, saya berjalan ingin menuju engkau ya Rasulullah. Di tengah jalan saya digigit oleh anjing betina punyanya si fulan yang munafik itu. Fanaha alaihissalam faqala ashabi, maka bangkitlah rasa cintanya Nabi kepada sahabatnya yang kakinya digigit anjing tadi. Maka beliau mengatakan, halumma bina ila haidil kalbati hatta taqtulha. Ayo kita bersama-sama kita bunuh anjing yang anjing yang menggigit Anda sahabat saya berdua tadi sehingga kakinya perlu berlumuran darah. Maka faqamu kulluhum wa hamal kullu wahidan syaifah. Maka semua sahabatnya termasuk Anas bin Malik berdiri bersama dan semuanya menghunus pedang untuk membunuh anjing betina. Ini tidak tahu ceritanya kok anjing betina ya, bukan anjing lagi ya. Anjing betina. Apakah perempuan suka menggigit ya? Saya tidak tahu ya. Yang tahu perempuan dan yang tahu yang sudah berkeluarga ya, yang sudah. Ya, memang kata Umar Rama gitu kan, digigit tapi tidak sakit, itu kalau orang jatuh cinta itu kan begitu. Ya. Nah, astagfirullahaladzim ya kuyon. Nah, falamma atauha wa aradu an yakdiruha bisuyuf. Lalu tatkala mereka mendatangi anjing itu dan mereka hendak memenggal anjing dengan pedang-pedang mereka, faqalat bilisanin fasihun talqillatul tani. Kemudian anjing berkata dengan fasih lidahnya dan fasih lagi lancar, beliau mengatakan apa? La tuqtulni, wahai Rasulullah jangan engkau membunuh saya. Fa inni mu'minatun, saya ini adalah anjing betina yang beriman billahi kepada Allah wa rusulihi, dan engkau sebagai rasulnya ya Allah. Kagetlah seluruh dari Rasulullah sampai dengan sahabat-sahabatnya yang akan membunuh, malah anjingnya berkata gitu loh, jangan saya bunuh, jangan dibunuh, kata anjing betina tadi. Saya tuh beriman pada Allah dan saya adalah mengimani engkau Rasulullah. Faqala malaka nahasti hadaini rajulain, lalu kalau kamu beriman pada Allah kepada saya, mengapa Anda gigit sahabat saya ini, dua orang ini? Faqalat itu perempuan ya, anjing betina mengatakan, ya Rasulullah inni kalbatun makmuratun, wahai Rasulullah saya ini sesungguhnya adalah anjing betina yang diperintah. Apa perintahnya? Bi an hasya man sabba Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala. Saya diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang tidak menyukai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau ada sahabat Rasulullah tidak menyukai Umar, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka digigit anjing betina ini. Maka dengan demikian, qala Nabi sallallahu, Nabi berkata, ya hadza amana tasma'ani, wahai apa sahabat saya yang tadi berdua tadi digigit dan para sahabat yang sudah mengurus pedangnya tadi, apakah engkau sudah mendengarkan keduanya apa yang dikatakan oleh anjing betina ini? Matakul kalbah, apa yang diucapkan oleh anjing betina itu? Qala ya Rasulullah, inna kunna ta'ibin ilallah ta'ala wa rasulullah alhamdulillah. Ya Allah maafkan saya, kata kedua sahabatnya yang digigit anjing tadi, saya telah tidak menyukai kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Artinya betapa indahnya persahabatan, betapa indahnya mencintai dan dicintai. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mencintai karena Allah, mencintai istri saya karena Allah,
mencintai istri kepada suami, suami kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, kepada kita sesama ahlu thariqah, dan kita jamaah Majlis Qalbu ini betul-betul dengan tulus silaturahim, mencintai karena Allah, sehingga kita biasa bersolawat, sehingga kita nanti para jamaah ini, para jamaah thariqah Naqsyabandiyah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar, bersama Rasulullah, yadkhulul jannah bi khairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, afumikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.